Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Rudi Dahrudi, mahasiswa dari kampus STKP Muhammadiyah, semester 6 di Prodi Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan atau sedikit mentutorialkan ya, memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan Google Classroom ya. Bagi teman-teman yang belum mengerti, yang belum paham, bahkan baru tahu ada Google Classroom ya. Karena Google Classroom ini sebenarnya sudah ada eee, dan digunakan pada saat itu ketika pandemi ya, ketika kegiatan belajar mengajar dilaksanakan di rumah, mayoritas eee, karena awal-awal ya, mayoritas sekolah-sekolah itu menggunakan yang namanya Google Classroom ini. Ya, jadi Google Classroom itu sebuah LMS ya, atau Learning Management System, produk buatan Google yang dapat digunakan sebagai alat bantu ya, alat bantu untuk tenaga pendidik ataupun untuk siswa dalam proses pembelajaran, khususnya pembelajaran secara daring ya, pembelajaran secara tidak tatap muka. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita masuk ke eee, Peramban ya, bebas mau menggunakan Microsoft Edge, mau menggunakan Chrome atau yang lain sebagainya silakan. Saya di sini menggunakan Google Chrome ya, kita masuk. Nah, setelah itu di sini silakan teman-teman langsung saja ke alamat, diketik saja langsung Google Classroom. Google Classroom. Oke. Nah, di sini ada paling atas ya, teman-teman. Bisa langsung klik aja. Oke, masuk. Nah, eh, ini kelas saya waktu SMA ya. Karena dulu waktu SMA saya juga menggunakan Google Classroom pada saat itu, yang dimana pada saat itu memang masih dalam keadaan pandemi ya teman-teman ya. Nah, karena kita mau belajar dari awal, di sini saya masuk ke akun Google saya yang lain supaya kosong ya teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman, apabila teman-teman belum pernah sama sekali menggunakan Google Classroom, tampilannya seperti ini ya. Jadi masih kosong, belum ada kelas yang baik teman-teman buat ataupun teman-teman gabung ke kelas orang lain ya. Jadi posisinya kosong seperti ini. Oke, di sini ada beberapa menu ya yang perlu teman-teman ketahui. Di sini ada bagian kiri ada beranda, ada kalender ya. Di sini teman-teman bisa manfaatkan untuk eh, apa namanya timeline ya, timeline tugas teman-teman ataupun yang lainnya bisa dimanfaatkan. Kemudian di sini ada kelas yang diarsipkan. Di sini diarsipkan. Kemudian di sini ada setelan. Seperti itu ya. Oke, langsung saja. Pertama, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat sebuah kelas ya terlebih dahulu ya. Karena awal-awal kita harus membuat kelas dulu sebelum kita mengasihkan materi ya seperti itu. Oke. Pertama, teman-teman bisa langsung di sini ada ya, buat kelas atau gabung kelas. Buat kelas itu membuat kelas kita sendiri. Sedangkan gabung ke kelas itu bergabung ke kelas orang lain atau ke kelas guru kita yang sudah membuat kelas di Google Classroom. Seperti itu ya. Di sini kita buat kelas saja. Oke, centang saja, kemudian lanjutkan. Nah, di sini ada nama kelas, bagian, mata pelajaran, dan ruangan. Nah, nama kelasnya teman-teman tinggal sesuaikan saja ya, sesuai dengan kebutuhan.
Di sini contoh nama kelas 11, 10 aja 10 IPS 3 misalkan. Untuk bagiannya teman-teman bisa opsional ya, bisa diisi ataupun enggak. Untuk mata pelajarannya misalkan di sini ilmu pengetahuan alam. Ya, dan untuk ruangannya misalkan di sini gedung A nomor 12 misalkan ya. Kita buat kelas, buat langsung. Nah, maka otomatis kelasnya dibuat seperti ini ya. Seperti ini. Kelas yang baru dibuat ya tampilannya. Di sini ada beberapa menu. Ada beberapa menu ya. Pertama di sini ada forum. Forum ini kalau di Baratun itu tampilan awal kelas ya. Di forum ini teman-teman bisa berkomunikasi ya dengan siswa. Di sini ya siswa bisa memberikan tanggapan atau berdiskusi di forum ini. Kemudian di sini ada kode kelas. Kode kelas ini adalah untuk mengundang para siswa bergabung di kelas kita ya, di kelas yang udah dibuat. Nanti kalau misalkan siswa mau bergabung, siswa memasukkan kode kelas ini ya. Adapun cara yang lain di sini ada, bisa menggunakan tautan, kode punya kode kelas. Di sana kalau misalkan kelasnya apa namanya di spam ataupun oleh siswa di share yang gak jelas gitu ya, bisa di reset ataupun dinonaktifkan seperti itu ya. Oke, kondisi kelasnya seperti ini. Awal-awal kita membuat kelas bisa disesuaikan tema-temanya di sini ya. Banyak sekali, tinggal pilih warna ataupun menggunakan foto, terserah teman-teman sesuai selera. Kemudian di sini di poin kedua ada tugas kelas. Nah, di sini teman-teman bisa memberikan ya, memberikan tugas ataupun materi ataupun yang lainnya di Google Classroom ini ya. Untuk di menu tugas kelas ini teman-teman bisa membuat tugas atau memberikan tugas untuk para siswa. Di sini ada beberapa poin ya. Ada tugas, tugas kuis, pertanyaan, materi, dan lain dan ada ini gunakan kembali postingan. Saya juga belum ini ya, belum paham yang bagian ini dua ini. Yang pasti di sini untuk poin-poin yang penting itu ada di 4 poin penting ini ya. Tugas, tugas kuis, pertanyaan, dan materi. Nah, teman-teman bisa membuat tugas, tipe tugasnya mau tugas kayak seperti kita memberikan instruksi ya, instruksi kepada siswa. Adapun kalau misalkan kita mau membuat kuis, di sini ada tugas kuis ya. Kalaupun nanti siswa kita ingin memberikan pertanyaan kepada siswa, bisa langsung ke poin pertanyaan ini, ataupun mau menambahkan materi, bisa langsung ke poin materi ya. Seperti itu. Kemudian untuk poin yang kedua, poin menu ya, maaf, untuk menu kedua itu menu kedua itu ada orang. Orang di sini adalah eh apa namanya? Daftar ya, daftar yang bergabung dengan kelas kita, baik itu siswanya ataupun pengajarnya. Ya, nanti di sini ada daftar siswa, di sini ada daftar pengajarnya seperti itu ya. Kemudian di poin yang di menu nilai di sini karena kita belum apa namanya membuat tugas, materi ataupun yang lainnya dan siswanya juga belum ada. Kalau misalkan sudah ada, nanti di sini akan muncul daftar nama siswa dan juga nilai-nilai ya, nilai-nilai yang otomatis sudah diberikan oleh Google Classroom-nya ini. Sudah otomatis ya. Oke, selanjutnya kita udah
mengetahui menu-menu yang ada di Google Classroom ini, khususnya yang bisa kita manfaatkan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, ya. Kemudian di sini saya akan menyampaikan juga bagaimana cara membuat tugas, ya, membuat tugas. Pertama kita ke menu tugas kelas, kemudian tambah, ya, buat di sini. Di sini ada form tugas, tinggal klik tugas ini, kemudian di sini sesuaikan saja judulnya, silahkan. Contoh di sini mengenal bagian mengenal bagian tumbuhan misalkan, ya. Di sini petunjuknya misalkan silakan para siswa mencari tahu atau melakukan observasi di lingkungan rumah masing-masing observasi di lingkungan masing-masing dan masing-masing observasi tumbuhan, ya, di sini, ya, tumbuhan di lingkungan masing-masing dan catat di buku tugas. Nah, contohnya seperti ini, ya. Oke, mengenal bagian-bagian tumbuhan, petunjuknya silakan para siswa mencari tahu atau melakukan observasi tumbuhan di lingkungan rumah masing-masing, serta catat di buku tugas, ya. Untuk ininya, di sini, ya, ada beberapa menu. Ada untuk semua siswa ataupun kategori yang lainnya, poinnya bisa disesuaikan. Tengah waktunya misalkan di sini saya pakai 1 minggu, ya, atau iya 1 minggu. Di sini berarti, ya, tanggal 13. Oke. Ya, seperti ini, ya. Ininya tinggal supaya siswa ketika lewat dari jadwal yang sudah ditentukan, supaya tidak bisa upload lagi, ininya dicentang. Oke, sudah selesai. Seperti ini juga cukup. Tinggal nanti tugaskan, ya. Tugaskan. Nah, otomatis di sini muncul tugas, ya. Kalau diklik, nah, di sini ada daftar, ya, daftar siswa yang menyerahkan ataupun yang ditugaskan di sini, ya. Karena kita belum ada siswanya jadi masih 00. Oke, mungkin itu saja, ya, untuk sedikit penjelasan tentang Google Classroom. Mudah-mudahan dengan sedikit penjelasan itu teman-teman yang menyaksikan video ini bisa mendapatkan manfaat dan bisa menggunakan Google Classroom. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.